Maka kita sekarang langsung aja nomornya bukan ini ya, nomornya pakai yang tadi, pakai yang tadi. Sekarang kita bahas asbabun nuzulnya, kenapa turunnya surat Kahfi. Satu di antara yang dinamakan syayatinu Quraisy, salah satu dari setan-setannya Quraisy yang sangat membenci Rasul, yaitu Nadhr bin Al-Harith kepada Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu setelah 40 tahun hidup di antara orang Mekah, hidup di orang Quraisy, dan Rasul dicintai oleh orang-orang Quraisy, dan Nabi Muhammad sampai dijuluki oleh mereka dengan julukan Al-Amin, ya, Al-Amin yang terpercaya, karena mereka kalau titip saham itu titipnya ke Rasul SAW. Rasul itu usia 12 tahun sudah dagang ke Syam. Syam itu sekarang jadi Palestina, Yordania, Syria, dan Lebanon. Dulu namanya cuma satu, Syam. Ya? Dulu Rasul kalau berdagang ke sana, umur 12 tahun Rasul itu sudah berangkat ke Syam. Berarti Rasul usia 12 tahun itu sudah dagang internasional. Kita masih online, Rasulullah udah internasional. Itu usia 12 tahun Rasulullah udah begitu. Bayangkan dengan anak usia 12 tahun yang sekarang. Mungkin mentok bisa kerja di pabrik odol, alias odol-odol duwe imae, kan gitu ya. Rasul 12 tahun sudah bisnisnya internasional. Usia 25 tahun Rasulullah itu sudah jadi business owner. Ya, Rasulullah bisnisnya luar biasa. Makanya antum yang bekerja, kan rata-rata kalau di Jakarta ini kan banyak bisnismen ya kan. Lah antum yang bekerja itu istiqomah dalam bekerja, karena di dalam sebuah riwayat Imam Muslim ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dengan sholat, tapi diampuni dengan bekerja. Bekerja yang pasti yang halal. Karena bekerja yang halal dan mencari pekerjaan dengan persaingan di Jakarta yang luar biasa, saya rasa pasti berat dan keras hidup di sini dengan biaya hidup yang sangat tinggi. Tapi ketahuilah bahwa bekerja itu bukan termasuk cinta dunia. Ya, bekerja yang halal itu bukan termasuk cinta. Ya, ada seseorang yang mengatakan, gimana saya ini masih belum bisa ikut banyak pengajian, saya masih kerja di pabrik, saya masih kerja di toko, saya masih kerja di apalah di tempat pekerjaan saya, dan saya belum bisa istiqomah, saya masih cinta dunia. Itu bukan cinta dunia. Orang bekerja itu bukan cinta dunia. Cinta dunia itu dikatakan cinta dunia jika dalam mengejarnya Anda menomorduakan akhirat. Contohnya sholat Jumat tidak sholat karena kerja, itu baru cinta dunia. Walaupun kerjanya di travel umroh dan haji. Kan kelihatannya kerjanya ini kan ziarah Rasul ya, tapi dia nggak Jumatan, maka dia cinta dunia. Misalnya karena pekerjaan Anda tidak berpuasa, maka itu namanya cinta dunia. Tapi selama antum bekerja, sholat tetap 5 waktu, puasa tetap, Jumatan tetap, semuanya tetap, maka itu tidak termasuk cinta dunia. Dan tidak mengambil Bang Didil, tahu Bang Didil? Orang Jawa bilang Bang Didil, kalau Bang Toyib itu enggak pulang. Kalau Bang Didil itu rentenir, datang tiap hari. Nah, orang yang kerjanya dia tidak mengambil uang riba atau uang yang berbunga, maka pekerjaannya bukan termasuk cinta dunia, karena Rasul SAW mengatakan thalabul halali wajibun ala kulli muslim, mencari yang halal itu wajib bagi orang muslim. Maka seseorang yang bekerja dia sedang mencari pahala dari Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul pun bekerja, dan ketahuilah bahwa ketika Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah di usianya yang 25 tahun, ya 25 tahun, saat itu Siti Khadijah sedang dijadikan favorit atau Miss Universe-nya orang Mekah. Semua orang berusaha untuk bisa menikahi Siti Khadijah, karena Siti Khadijah ini orang yang memang bernasab baik, cantiknya luar biasa, dan ayak. Apa ayak itu? Ayak itu bahasa Malang itu dibalik kaya. Ayak itu kaya. Jadi kalau ayak lob berarti apa? Kaya pol, ya kaya banget. Siti Khadijah itu seorang miliuner saat itu. Dilamar oleh orang-orang pedagang-pedagang Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Ya, itu berusaha untuk menikahi Siti Khadijah. Ditawar, dilamar, dan macam-macam, akan tetapi Siti Khadijah menolak. Karena enggak ada ketertarikan melihat
kekayaan mereka. Ketika Maisarah itu laki-laki ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin Siti Maisarah itu perempuan, enggak masalah. Maisarah itu budaknya Siti Khadijah, diperintah oleh Siti Khadijah untuk membawa dagangannya ke Syam, dititipkan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berangkat pulang dengan keuntungan yang luar biasa. Maka ketika pulang Maisarah ditanya oleh Siti Khadijah, bagaimana akhlaknya, bagaimana keadaan Nabi Muhammad. Si Maisarah menceritakan akhlaknya begini, ketika saya berjalan selalu ada awan yang mengikuti kami. Jadi kita nggak kepanasan. Kemudian setiap dagangan kami dijual dengan jujur dan tidak pernah macam-macam lah, dipuji luar biasa. Maka Siti Khadijah mengatakan ini berarti orang akhlaknya baik. Dilamarlah Rasul SAW oleh Siti Khadijah lewat pamannya, nggak langsung. Ya, nggak langsung, ada orang lewat perantara disampaikan bahwa saya ingin bagaimana kalau kamu menikah dengan ponakan saya yaitu Khadijah, dan diterima serta mata oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad usia 25 tahun ya, seusia saya sekarang mungkin. Rasul usia 25 tahun saat itu, sedangkan Siti Khadijah berusia 40. Kalau Rasulullah SAW itu dibilang seseorang yang suka menikah karena memang nafsunya besar, dari mana? Kenapa nggak cari yang usia 17 saja, ya kan? Dan Rasul tidak menikah lagi sampai usia 51 tahun meninggalnya Siti Khadijah, itu Rasul tidak menikah lagi. Menikahnya setelah umur 51 tahun. Kalau orang masih suka karena hawa nafsunya, dia akan sering menikah seumur-umur saya begini. Ya kan? Ini bukan kode ya, hanya cuman tapi Rasul nggak begitu. Dilamar oleh Siti Khadijah. Menikahlah Rasul dan Rasul dicintai, dipanggil Al-Amin, orang titip kepada Nabi Muhammad. Rasulullah usia 35 tahun diminta oleh orang-orang Mekah dalam singkat cerita untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Ya, ke Hajar Aswad ke tempatnya, dan disampaikan oleh Rasul itu karena mereka saking percayanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Rasul menjadi nabi, baru Nabi Muhammad menjadi public enemy number one. Setelah jadi Rasul. Padahal Allah sudah mengenalkan Nabi Muhammad ke orang Quraisy itu 40 tahun. Jadi 40 tahun itu waktu yang cukup untuk kenalan. Anda duduk dengan seseorang 5-10 menit, Anda bisa tahu kira-kira ini mau minta sumbangan, itu tahu. Ya kan? Kalau Masya Allah, Alhamdulillah, Astagfirullahaladzim, oh banyak wirid ini minta sumbangan, proposal biasanya ini. Antum duduk dengan orang yang baik, itu antum 5-10 menit udah tahu insya Allah. Ini 40 tahun untuk memperkenalkan Rasul ke orang-orang yang ada di Mekah. Dan setelah Rasul usia 43 tahun menyampaikan ke orang Mekah bahwa saya secara umum ya, karena 40-43 Rasul secara sembunyi-sembunyi. Usia 43 tahun Rasulullah menyampaikan dakwah itu dengan terang-terangan, orang Mekah menolak. Di antaranya syayatin Quraisy, setan-setannya Quraisy yang disebut di dalam kitab Tafsirul Munir susunan Imam Dr. Wahb Az-Zuhaili, itu beliau mengatakan syayatin Quraisy, di antara setan-setannya Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, and the gang, you know. Ini di antara ada Nadhr bin Al-Harith. Ini jarang dibahas, tapi enggak kalah bejatnya sama Abu Jahal. Karena dia selalu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul ketika berdakwah itu dilihat sama dia. Rasul cerita tentang hal-hal yang datang sebelum zamannya Rasul. Dia dengar, kemudian dia mengatakan, hei, jangan didengar ini. Saya punya cerita yang lebih up to date, ayo ikut saya. Orang-orang Mekah ninggalin Rasul. Waktu pertama Rasul berdakwah seperti itu. Di antaranya adalah Nadhr bin Al-Harith. Dia nggak senang sama Rasul. Maka dia mencari bagaimana caranya supaya bisa mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tidak ada background sebelumnya, dia pun cari cara untuk bisa menjatuhkan Rasul. Mereka akhirnya mengadakan pembicaraan di warung kopi terdekat sambil mengatakan bagaimana caranya mengalahkan Nabi Muhammad. Mereka mengatakan berangkat aja ke Madinah. Di Madinah banyak banyak Yahudi di sana yang tahu tentang bagaimana untuk menaklukkan Rasul SAW. Berangkatlah Nadhr dan Utbah bin Abi Mu'aid berangkat ke Madinah. Ya, semoga yang hadir ini segera ke Mekah dan Madinah dalam keadaan sehat walafiat dan berkah. Karena orang-orang ini berangkat berdua ke Madinah menemui orang-orang Yahudi. Dari saat itu para ulama mengatakan bahwa
kehidupan Ashabul Kahfi itu bukan di zamannya Nabi Isa, tapi sebelum Nabi Isa, karena kisah mereka dipegang kuat oleh orang-orang Yahudi. Datanglah mereka ke orang-orang Yahudi, kemudian mereka bertanya, ada orang ngaku Nabi, namanya Muhammad, ayahnya namanya Abdillah, lahirnya di Mekah, dia begini, dia mengaku begini, terus diceritakan. Kemudian orang Nadhr dan Uqbah mengatakan, bagaimana saya bisa mengetahui bahwa Rasul itu Rasul benar? Orang-orang Yahudi mengatakan, tanya dia 3 hal. Tanya dia tiga hal. Nah, jawaban pendeta itu, tanya dia tentang roh Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain. Tanya dia tentang roh, tentang Ashabul Kahfi, dan tentang Dzulqarnain. Kalau dia bisa jawab, maka dia Nabi benar. Kalau dia enggak bisa jawab, maka dia abal-abal. Nah, pulanglah Nadhr tanya ke Rasul SAW. Ya Rasul, katanya antum ini Nabi. Apa buktinya? Coba antum buktikan. Berikan kami jawaban 3 pertanyaan. Yang pertama, kabarkan kami tentang roh. Roh itu bagaimana? Kemudian yang kedua, kabarkan kepada kami tentang Ashabul Kahfi. Kabarkan kepada kami tentang Dzulqarnain. Rasul mengatakan akan saya beri jawaban besok. Karena Rasul saat itu meyakini bahwa setiap hari akan mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ini diperingatkan oleh Rasul SAW, tidak langsung dapat jawaban, tapi Rasul dipending dulu jawabannya sampai 15 hari. Jadi Rasul SAW tidak mendapatkan jawaban. Sampai mereka mengatakan Nabi Muhammad jawab besok mau dijawab, tapi sampai sekarang belum dijawab juga oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Enggak datang Tuhannya. Loh, begitu dulu itu. Ketika Rasul sudah lama tidak mendapatkan wahyu, orang-orang kafir ini mengambil kesempatan untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di situ dibuktikan oleh Allah betapa cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena jawaban Allah bukan hanya 1-2 ayat, tapi diturunkan 1 surat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membela kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Banyak kisah turunnya ayat itu, turunnya surat, bukan ayat, surat itu karena Allah membela Nabi Muhammad SAW. Contohnya seorang wanita yang super nyinyir yaitu Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Orangnya cakep, tapi dia selalu menghina Nabi Muhammad SAW. Waktu Rasul tidak mendapatkan wahyu dalam beberapa hari, Ummu Jamil mengatakan, loh kemana setanmu? Loh, menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Setanmu kemana? Kok hari-hari enggak ada hadis? Kamu udah ditinggal. Turun ayat wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Engkau demi duha, demi malam. Allah bersumpah dengan 2 ayat. Duha, 2 waktu ya. Duha dan malam. Duha itu waktu rame. Karena duha itu momen paling rame di dunia manapun, baik di Jakarta ataupun di Mojokerto. Itu sama. Pasti rame itu waktu duha. Antara jam 7 sampai jam 12 siang itu momen paling rame. Sekolah, berangkat ke kantor, berangkat kerja, itu momen paling rame duha. Ya, paling rame duha itu. Walaili idza saja, dan malam ketika mulai menjadi sunyi. Allah bersumpah sebelum menjawab Ummu Jamil, Allah bersumpah dengan 2 momen, 2 waktu. Demi duha, demi malam. Ma wadda'aka rabbuka ma qala. Engkau tidak ditinggal oleh Tuhanmu. Seperti itulah pembelaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berdakwah, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, saya ini Rasul. Kata orang-orang mengatakan, lasta mursalan, kamu bukan Rasul. Masa Rasul begini? Apa enggak ada yang lain? Jadi kalau kita itu ditolak oleh calon mertua itu biasa aja. Rasul ditolak dengan kasar. Apa enggak ada yang lain? Kamu bawa apa? Quran, kitab sucimu mana? Mukjizatmu apa? Saya enggak percaya, lasta mursalan, kamu bukan Rasul. Turun Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala sirati mustaqim. Demi Al-Quran, engkau adalah Rasul yang jalan-jalan yang lurus. Itu pembelaan Allah kepada Nabi Muhammad. Juga seperti sedikit ya, dari banyaknya ayat Al-Quran, surat-surat yang turun, diantaranya Abu Lahab ketika menarik ya, narik
bajunya Rasul waktu Rasulullah berdakwah ke orang kafir. Saya adalah Rasul kalian, saya adalah utusan Allah, tinggalkan berhala maka kalian akan menjadi orang yang selamat. Dipegang baju Rasul oleh Abu Lahab, pamannya, Pak D-nya, Pak D. Ditarik bajunya Rasul SAW sampai membekas merah leher beliau. Ini menunjukkan bahwa Rasul itu putih. Kalau hitam nggak mungkin bekas merah. Ya, ditarik oleh Abu Lahab sampai membekas merah lehernya Rasul SAW. Maka saat itu dikatakan oleh Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Turun ayat Allah, tabbat yada abi lahabi watab. Yang celaka itu Abu Lahab. Allah nggak terima kalau Rasul itu dibegitukan. Maka yang baik sama Rasul, karena kalau kita baik sama Rasul nanti Allah otomatis baik sama kita. Oke, itu sekarang kita masuk ke kisah Ashabul Kahfi secara singkat karena saya rasa antum bisa melihat di You in the Tube atau di dokumenter ya. Antum bisa baca bukunya. Kalau kisahnya saya rasa sudah tahu dan antum baca terjemahan pun secara garis besarnya antum sudah bisa memahami. Cuma nanti kita ambil ibrohnya. Kalau kisahnya itu secara garis besar adalah ada 7 orang yang dengan anjingnya melarikan diri dari seorang penguasa yang zalim karena mereka nggak bisa ibadah, dipaksa untuk menyembah berhala, kalau tidak menyembah dia akan dibunuh atau disiksa. Maka mereka melarikan diri masuk ke dalam gua. Masuk ke dalam gua mau istirahat. Mau istirahat ternyata tidurnya tidak seperti yang mereka bayangkan. Ternyata 309 tahun. Kalau 350 tahun itu penjajahan Belanda. Ya. Tidurnya 309 tahun. Dan mereka setelah itu keluar dengan pelan-pelan ke kota, ingin membeli sesuatu, kemudian uang yang mereka pakai, uang yang ada di 309 tahun yang lalu, maka mereka memberikan uang tersebut di toko terdekat. Ketika mau beli dilihat, loh kok koleksi uang? Loh ini enggak koleksi Pak, ya ini uang saya. Dia bilang dilaporkan ke polisi atau ke Satpol PP mungkin. Kemudian dilaporkan, Pak ini ada orang yang nyimpen harta karun. Loh kok bisa? Iya ada orang mau beli ke rumah saya, ke toko saya, oh, tokonya seperti ini, uangnya seperti ini. Loh ini pasti harta karun ini. Ini udah ratusan tahun nggak ada uang ini. Ini si Tamliho yang beli itu, dia cuma diam. Kemudian setelah itu ditangkap. Kenapa kamu? Loh saya nggak tahu, saya tidur lama sekali. Ternyata dia bilang, rumahmu di mana? Rumah saya dikasih tahu. Ternyata datang ketemu dengan kakek, dengan cucunya yang sudah usianya hampir 100 tahun. Ketemu cucunya yang usianya hampir 100 tahun. Dikasih, iya kakek saya dulu hilang, tahu-tahu nggak tahu kemana, ini rumahnya dulu. Padahal yang diomongin kakeknya. Ya ini seperti mungkin Avengers Endgame ya, kembali. Ketemu dengan cucunya yang lebih tua dari dia. Makanya Allah mengingatkan jangan terlalu heran dengan Ashabul Kahfi. Ayat kita itu banyak yang menakjubkan. Karena memang orang sering takjub dengan ini. Sehingga dia bertemu, loh kamu ini cucu saya. Tapi kok Tuhan saya, ya kan ini kakek. Ini sudah ini masih umurnya mungkin 23-an. Dan ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa mereka wajahnya udah mengerikan. Ya kan? Akan tetapi ulama juga mengatakan yang lebih mendekati kesohihan, wajah mereka, baju mereka semuanya tetap seperti mereka tidur. Bahkan mereka itu kan ditanya, kira-kira tidur berapa lama kita ini? Ya, ba'dun au ba'da yaum. Ya, yaumun au ba'da yaum. Ya mungkin sehari atau setengah hari. Kenapa? Karena mereka masuknya pagi, keluarnya sore. Tapi setelah 309 tahun. Dan gua itu tetap. Dan ketika mereka keluar itu mereka ketemu dengan suasana yang sudah berbeda. Itu kisahnya seperti itu. Kemudian mereka pun orang kampung heboh dan mereka pun kembali ke gua tersebut. Mereka akhirnya minta mati karena mereka tidak mau tersohor, nggak mau followersnya banyak. Akhirnya mereka minta mati aja dan dimatikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala dan kisahnya ada di Al-Quran. Itu kisahnya secara singkat. Karena itu antum bisa baca sendiri. Saya rasa tidak perlu diceritakan detail di sini. Cuman apa yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi.